Tai ikan rebus sampai sekarang tidak dipisahkan itu. Siapa yang pisahkan? Masuk semuanya. Termasuk tai ikan mas. Perhatikan orang Batak makan ikan mas. Yang dibuang apanya? Sisinya. Cuma MP2 aja. Semua masuk. Jadi kalau mau saudara tidak makan tai, jangan makan ikan mas yang dimasak orang Batak. Tapi itulah enaknya semua, karena taiknya lah ikan rebus enak. Jadi tidak ada yang najis, termasuk kopi luwak. Ya secara logika kan itu memang udah tai itu. Tai kan udah keluar. Tak ada yang najis. Buktinya itu paling enak, paling mahal pula lagi kopi luwak. Itu hanya fermentasi, ya kan? Iya. Jadi keasamannya itu dibuang. Kopi kan zat asamnya tinggi. Kalau sudah keluar dari musang itu, kopi itu zat asamnya sangat ringan, bahkan mungkin hilang. Makanya kopi itu enak. Jadi kembali kepada perkataanmu tadi. Kerajaan sorga bukan dari makanan dan minuman. Daripada perkataan dan perbuatan, dari keinginan hati ini. Jadi kalau perkataanmu kudus, pikiranmu kudus, niatmu kudus dan baik, itulah kerajaan sorga itu. Amin. Mau anda korek-korek kupingmu gini tetap juga kotor itu. Kalau saya bilang di bawah terlalu jorok. Ini kasih parfum, kasih apa sih, tetap juga itu mengeluarkan yang tak sedap. Termasuk air liur kita. Mau Pepsodent mau apapun itu, ya memang sudah diciptakan air liur ini. Kalau beberapa jam jadi agak bau dia. Iya, ya memang iya. Jadi jangan katakan itu najis dan apa semuanya. Memang Tuhan sudah menciptakan pembusuk di dalam perut ini. Ya, cobalah dulu kalau nggak ada bakteri pembusuk. Kalau saya bawa jambar di sini, daging, saya lupa. Datang belatung. Belatung itu datang dari mana coba? Itu ulat-ulat itu yang makan daging kalau udah busuk. Dari udara ini. Itulah hebat. Jadi udara ini pun mengandung semua zat-zat sebetulnya yang bukan kudus. Tinggal kita berdoa sama Tuhan agar setiap saat diberikan kita kesehatan dan kita diberikan kekuatan dan kekudusan. Ini sudah rencana Tuhan, ada bakteri di sini. Bakteri pembusuk sehingga manusia pun bertambah umurnya, semakin berkurang umurnya nanti. Tumbuh-tumbuhan juga gitu, semakin lama semakin layu. Karena udara ini pembusuk ada. Lama-lama busuknya semuanya itu. Besi saja busuk. Apa yang tidak busuk? Sudah panjang khotbah saya ini. Sadarilah kawan, kekekalan itu hanya ada pada Tuhan. Kekekalan itu hanya pada Tuhan. Kekuatan, kesegaran, sukacita, damai sejahtera. Di luar Tuhan saudara pasti begini terus. Tapi di mana kalau roh Tuhan ada padamu, saudara bisa bergembira. Lupa segala-galanya. Bukan hanya di kafe, pulang dari kafe Anda gini juga nanti. Termenung. Sesaat memang dengan mabuk setengah, nyanyi-nyanyi, anak Medan dan sebagainya, mabuk setengah. Habis dari situ apa? Bingung lagi. Saya sudah katakan tadi, saya ulangi sekali lagi. Uang saya nggak sampai 1 juta di ATM saya. Saya harus mengeluarkan duit uang kuliah anak saya, ongkosnya dan apa semuanya. Tenang saja. Tuhan yang memampukan saya. Ada banyak cara Tuhan memberikan itu. Saya masih datang kemari tanpa gaji. 1 jam saya ngojek, berapa uang saya? Apalagi kayak saya sebagai lawyer.
1 jam seorang lawyer berapa honornya? Apalagi yang kurang kesaksian saya kepadamu kawan. Saya sudah bilang bolak-balik, harta saya banyak. Tapi saya tidak tergiur untuk hidup secara duniawi. Sedangkan orang sampai kredit lagi mobilnya. Kalau saya mau tanpa kredit bisa saya beli mobil. Tapi karena mau menikmati di dunia ini, saudara tidak akan jadi Kristen yang sungguh tanpa Anda menyalipkan dirimu dengan dunia. Tinggalkan dunia ini. Bukan maksudnya cepat kau mati, tidak. Tinggalkan sifat dunia ini. Harus saudara menderita. Tanpa saudara menderita, belum saudara seorang Kristen sejati. Itu aja gambarannya. Sanggupkah saudara menderita di dunia ini dengan pola hidup sederhana? Ada banyak sombong punya mobil mewah tapi masih kredit. Rumah mewah masih kredit. Saya sepeda motor butut-butut pun milik saya sendiri. Sepatu saya lihat itu nanti. Udah jebol itu sepatu saya bawah. Bukan tak bisa saya beli sepatu yang harga 1 juta. Harus jual rumah saya membeli 1 mobil atau ini semua tidak. Ada ini nanti saudara saya dengar khotbah saya ini biar saudara tahu. Didengar ini khotbah saya ini. Kalau saya bohong pasti saya diketahui. Ada saudara saya bilang gini, sudahlah jual salah satu itu rumah itu. Biar ada beli kendaraanmu kata. Kalau saya nanti punya kendaraan 1 M harganya atau Pajero yang 600-700 juta, pastilah saya dirubah. Dan saya tidak akan pernah datang lagi kemari. Bisa jadi atau betul atau betul? Betul kan? Karena di dalam itu enak sekali. Suaranya pun kayak pesawat halus. Apalagi di kiri saya ini, sudah tahu kan? Yang alis matanya ditancap di sini. Yang panjang alis matanya. Pastilah saya berubah. Ini khotbah saya ini didengar sama saudara saya. Jadi kalau saya bohong, mereka bilang bohong. Ada harta sebetulnya yang bisa beli Pajero, bahkan di atas Pajero. Tidak Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus jawabnya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus jawabku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus jalanku. Sedikit lagi, ada viral seorang suster. Dia doktor sains teknologi. Dia sudah manajer di pesawat Boeing. Ini suster Indonesia dari Katolik. Ya. Dia sudah bekerja di pesawat Boeing, menciptakan pesawat Boeing. Saya nggak tahu lagi ya banyaknya gajinya itu. Ditinggalkannya itu dari Amerika. Dia suster dari Katolik. Pulang dia ke Indonesia ini. Dia mau jadi suster. Bayangkan itu kawan. Apa tidak cukup lagi kesaksian samamu? Ada banyak kesaksian-kesaksian orang meninggalkan dunia ini. Bukan tidak bisa menikmati dunia ini lagi. Ditinggalkan. Orangnya cantik lagi. Pasti dunia mengatakan dia bodoh. Kerja di pesawat Boeing yang menciptakan pesawat Boeing itu, jet yang besar.
jadi susteran di Indonesia, melayani orang-orang Katolik. Ini semua karena apa? Karena firman Tuhan, saudara harus meninggalkan dunia ini. Bukan harus mati, saudara, tidak. Salibkan dirimu dengan suka-suka dunia ini. Jadi berikan hidupmu dengan suka-sukanya Tuhan. Bayangkan dia pencipta langit dan bumi, tapi mau dia menderita. Menderita. Lahir di kandang domba. Lebih parah dari penderitaan manusia. Lebih hina. Jadi orang-orang yang bisa mengaminkan penderitaan daripada Tuhannya, juru selamatnya itu, inilah orang yang mau bertobat. Kalau saudara menghargai Tuhan, hargailah ibadah-ibadahmu. Hanya 2 jam setiap ibadah di sini. Hargai waktu 2 jam. Lebih bagus Anda tidak ikut ibadah daripada saudara tidak menghargai ibadah. Karena percuma itu, kawan. Semakin tambah dosamu. Jangan tunggu napasmu di sini besok baru ingat Tuhan. Ada banyak orang mau mati baru ingat Tuhan. Tolong. Padahal sebagian orang sebetulnya rindu mau cepat mati sebetulnya. Artinya biar dekat. Aku sudah mau rindu beristirahat. Bukan sudah capek, tidak. Tetapi masih banyak tugas. Masih banyak jalan, masih banyak tempat yang mau ditempati, mau dijalani, mau dihadiri. Makanya orang masih mau hidup. Jadi setiap saat hoba saya berkisar di sini. Saya nggak lama nanti ke Polres Toba, Polres Taput, Tarutung. Saya jalan itu nanti. Saya sudah terlalu lama nggak ke sana. Biasanya minimal 1 bulan paling lama saya pas ke sana. Ini sudah lebih dari 2 bulan saya udah nggak ke sana. Saya rindu. Jauh-jauh saya ke Tarutung sana. Di Polres saya banyak menantikan saya. Jemaat saya berganti. Yang di Toba ini juga. Kalau yang ke Nias sana terkadang sudah terisi. Polresnya ngomong gini, Pak, terlalu jauh Bapak ke Nias. Terkadang sudah ada juga yang datang kemari. Kalau enggak ke Nias juga saya. 3 kali saya melayani Polres di sini. Makanya saya tahu di situ kepala 7. Di Polres Teluk Dalam, Polres Gunung Sitoli, di atas 73 tahun memperkosa anak-anak. Kenapa bisa terjadi? Itulah pengaruh tuak Nias itu. Hampir tiap hari minum tuak Nias itu keras. Perhatikan kawan, tuak Nias itu campur apa itu? Kuku bima. Itulah minumannya. Saya perhatikan Tuhan. Saya perhatikan di sana begitu. Terpengaruhlah nafsu bejatnya. Kalau sudah di atas kepala 7 memperkosa anak-anak, coba. Ya sudah mati di penjara lah itu sudah. Hukumannya itu di atas 10 tahun itu dah. Belum lagi kalau keluar dia mungkin dicincang sama keluarganya. Betul atau betul? Bisa dicincang kan? Anak saya diperkosa, coba bayang. Jadi kebiasaan ini harus diganti. Pulang saya dari Nias, saya bawa tuak Nias segini. Harganya 90.000. Segini. Tapi saudara tahu ini buat apa saya beli? Bukan untuk saya minum, tapi untuk saya bikin bawang putih. Fermentasi bawang putih jadi masak di sini. Kalau udah masak dia enak, itu kayak kismis. Itu obat kolesterol, darah tinggi, apa semua. Enak sekali itu bawang putih kalau sudah difermentasi sama alkohol keras, air keras. Itu jadi obat. Ya tidak salah kalau kita minum tuak Nias. Ya sedikit pun segini pun mungkin saya nggak tahan. Ya.
untuk bikin paru-paru ini enak, kuman-kuman bisa mati, bagus, tidak jadi najis. Enggak, ini dari tuak juga, cuma disuling, ya kan? Jadilah dia tuak keras. Jadi saya bukan katakan ini haram, ini najis dan apa semua, tidak, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau masyarakat di sini rata-rata untuk minum dan nyanyi-nyanyi dan mabuk, dan lama-lama ususnya, ginjalnya termakan. Amin. Amin. Jadi simpulkanlah khutbah kita ini, katakanlah dalam hatimu, Tuhan mampukan aku melakukan perubahan. Tuhan mampukan aku melakukan perubahan. Tanpa saudara berubah, saudara tidak layak menjadi seorang Kristen. Ada yang tahu lagu Aku Berubah, Aku Berubah? Aku berubah. Kita nyanyi sama-sama. Yang tidak tahu ikuti pelan-pelan, gak usah pakai ginar. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hidupku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua yang ku kasihi. Kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Paulus mengatakan semua adalah sampah setelah dia berubah, ditangkap oleh Tuhan. Yang dahulu mahkota, dia seorang Yahudi yang mengobrak-abrik gereja, membunuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Setelah meninggalkan ajaran Yahudinya itu, dia bertobat. Semua sampah, kekayaan, penghormatan yang diberikan orang Yahudi sama dia, bahkan orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, bertobat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tidak semua orang Yahudi tidak menerima, tapi sampai sekarang banyak orang Yahudi belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itulah orang kita doakan sama mereka. Mereka masih menantikan Mesias yang dijanjikannya itu. Padahal Mesias itu sudah mau datang kedua kali. Itulah bodohnya orang Yahudi. Tapi orang Yahudi adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Luar biasa memang. Tuhan mengasihi orang-orang Yahudi. Sampai sekarang saya ulangi, mereka masih menantikan Mesias yang dijanjikan. Yesaya 53, kalau Anda baca nanti di situ. Ini sering mereka baca. Keras kepalanya yang membuat kita jadi selamat. Memang tanpa orang Yahudi keselamatan itu, ya saya tidak tahu, tapi saya percaya tetap dia datang dan dia tetap tersalib. Jadi karena itu terima kasih kepada Tuhan yang mau datang dalam rupa manusia, yang boleh dengan cara dia datang saudara berubah dan saya juga berubah. Kita berdoa, kita nyanyi sekali lagi dengan sikap berdoa. Ikuti lagu saya sebelum kita berdoa. Aku berubah, dengan sikap berdoa. Sungguh ku berubah, waktuku serahkan hidupku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua yang ku kasihi. Kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Terpujilah namamu Elohim Bapa di sorga, El Sebaot yang menciptakan segala sesuatu, yang memimpin kami dalam kemuliaan-Mu ibadah di sini. Sempurnakan dan kuduskanlah agar dapat menyukakan hati Tuhan. Jika Tuhan memberkati kami Tuhan atas ibadah ini,
Berkatilah saudara-saudara kami yang jauh daripada kami, istri anak-anak kami, suami dan anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara yang kami tinggalkan hidup di rumah sedangkan kami di penjara ini. Berkati semua para tahanan di sini, di sel mana mereka pun ada, entah mereka beragama apapun, sekalipun mereka tidak percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hadirlah Engkau dalam kehidupan mereka, karena mereka juga adalah manusia ciptaan-Mu, dan keselamatan terbuka untuk mereka. Dan ini sudah Tuhan katakan. Tuhan berkati Kapolda, Wakapolda, semua direktur, semua kasat-kasat, semua polisi terendah sekalipun di Provinsi Sumatera Utara ini, di Kapolda, di semua Polres-Polres, termasuk pelayanan hamba-Mu di semua Polres-Polres. Biarlah Engkau Tuhan mempersiapkan kedatangan hamba-Mu untuk mereka. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tidak pernah putus-putusnya. Jika kami mau berbohong kepadamu, karena Engkau tidak pernah melanggar kesetiaan-Mu. Tuhan, kami mau akhiri ibadah ini. Mampukanlah kami Tuhan mengartikan sabda-Mu, dapar-Mu yang hidup itu, firman-Mu yang hidup itu. Kalau kedagingan kami Tuhan, kami tidak sanggup menerima kekudusan, kebenaran yang daripada-Mu. Hanya pimpinan bantuan Roh Kuduslah kami bisa mengenal dan mengerti sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih berkeras hati, tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan kebiasaan lama Tuhan, mampukanlah Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu. Jika kami masih mengotot Tuhan, dengan cara Tuhan mampu menangkap mereka Tuhan tanpa mereka sadari. Tetapi hamba lebih percaya Engkau lebih suka mereka datang kepada-Mu, bermohon kepada-Mu agar Engkau menangkap mereka semua. Terima kasih Bapa. Segala sakit penyakit janganlah kiranya ada pada mereka. Segala ketakutan, bimbang, ragu dan cemas jangan ada pada mereka. Sekalipun dalam proses hukum yang belum selesai Tuhan, berikan ketabahan, kekuatan iman, dan percaya bahwa pengharapan yang Engkau karuniakan kepada mereka semakin bertambah dan semakin bertambah. Terima kasih, berkati semua ibadah di seluruh Indonesia ini, termasuk Tuhan kebebasan beragama. Terima kasih Tuhan, kalau perizinan tempat beribadah Tuhan sudah akan direvisi untuk memudahkan membangun rumah-rumah ibadah. Biarlah semakin banyak tempat-tempat ibadah di muka bumi pertiwi ini. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah sehari demi sehari Tuhan Engkau menyertai kami di tahanan ini. Sebelum Engkau memberkati kami Tuhan, kami rindu berkat yang pernah Engkau turunkan kepada hamba-Mu Abraham, Ishak dan Yakub, kepada hamba-Mu Musa tatkala memimpin bangsa Israel. Berkat yang sama Tuhan, mampukanlah kami menerima, dan mampukanlah kepada orang-orang yang sudah kami doakan, agar sama seperti kami, mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Sebelumnya Tuhan, mampukanlah roh kami memanjatkan doa yang sudah pernah diajarkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus namanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Elohim et Sabaoth memberkati dan menaungi Engkau dan semua orang-orang yang Engkau doakan saat ini. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia yang tidak pernah putus-putusnya. Dihadapkanlah wajah-Nya yang mulia itu kepadamu dan kepada semua yang Engkau doakan saat ini juga, sembari memberikan damai sejahtera yang untuk selama-lamanya sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom Elohim, Tuhan memberkati. Shalom.